Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Sebelum pertandingan menghadapi Crystal Palace ada konferensi pers. Dan seperti biasa juga di channel yang ringan amatiran ini, Football United, gue akan membahas konferensi pers Erik ten Hag. Gue ambil sumbernya juga seperti biasa dari Manchester Evening News. Pertama ini terkait dengan Mason Mount dan juga Rasmus Højlund yang sudah kembali ke latihan. Erik ten Hag mengatakan ini merupakan kabar yang sangat bagus. Mereka kembali ke atas lapangan, mereka kembali ke latihan bersama tim. Kita harus memutuskan ya apakah mereka ini siap atau fit bisa mulai di hari Sabtu. Tapi ini sangat bagus banget kalau mereka ini fit dan kembali ke squad. Ditambahkan oleh Erik ten Hag, kita memiliki banyak pertandingan di situasi saat ini ya untuk bisa di cover. Jadi saya sangat-sangat happy. Kita harus menentukan atau memutuskan sesuatu yang final ya terkait dengan kedua pemain ini. Mereka telah melakukan latihan, jadi kita harus melihat bagaimana mereka ini kembali ya. Dan besok mereka ataupun ya kita akan membuat penentuan. Langsung aja gue tanggapin ya. Jadi ini kabar bagus tentu saja. Kedua pemain ini sudah kembali lagi latihan, tersedia ya. Artinya apakah akan diturunkan atau tidak, ini keputusan dari tim kepelatihan. Harus melihat situasi terakhir seperti apa. Dan juga mungkin situasi taktik dan strategi terkait dengan menghadapi Crystal Palace. Namun kalau seandainya mereka diturunkan menghadapi Crystal Palace dari Sabtu, apakah itu dari awal ataupun sebagai pemain pengganti, ya bukan berarti mereka akan seterusnya seperti itu. Mungkin di pertandingan-pertandingan yang lain akan ada pergantian, akan ada rotasi, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan strategi. Pun juga sebaliknya ketika mereka tidak dimainkan ketika menghadapi Crystal Palace pun juga demikian ya. Bukan berarti mereka terus akan menjadi pemain cadangan selamanya, tidak seperti itu, karena dinamika masing-masing individu dari pemain Manchester United menurut gue akan naik, akan turun. Ada kalanya mereka tampil bagus, ada kalanya mereka sedikit turun. Dan ketika mereka turun ini merupakan kesempatan atau peluang dari pemain-pemain lain yang belum mendapatkan kesempatan itu ya menurut gue. Jadi ini sangat wajar sekali. Namun bagaimana situasi squad yang semakin komplit, ya gue juga sepakat dengan Erik ten Hag. Ini merupakan kabar yang bagus ya. Erik ten Hag juga menekankan pentingnya untuk memanage atau mengatur masalah cedera. Ini harus hati-hati, dan di sepak bola level atas ya, Anda selalu melihat ke batasan-batasan. Ini tidak terhindarkan, artinya ada pemain cedera ya, tapi ketika Anda memiliki squad yang penuh tersedia, ini akan menjadi lebih mudah untuk mengatur. Dan ketika Anda di dalam lingkungan seperti musim lalu, ya ini ada kebutuhan untuk bermain, dan Anda harus bisa melihat juga situasinya, mengatasi situasinya. Saya harap kita bisa berintegrasi atau memasukkan mereka ya, mengintegrasikan mereka dengan yang lebih hati-hati. Artinya pemain-pemain yang cedera ini, apakah mereka bisa langsung bergabung, mereka langsung ditampilkan di permainan. Manchester United ini segala sesuatunya harus secara hati-hati, tidak boleh secara terburu-buru. Dan menurut gue ini juga ada kaitannya dengan penilaian dari tim medis ya, tim kebugaran dari Manchester United ketika mereka membuat keputusan, oke, pemain ini siap untuk diturunkan, pemain itu belum siap diturunkan. Ini harus benar-benar akurat, atau ya mendekati akurat dengan detail ataupun juga analisa yang lebih baik lagi. Musim lalu misalnya situasi dengan Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia, ini tidak bisa terjadi lagi. Ada analisa yang salah di sana dan memiliki pengaruh yang sangat fatal di perjalanan Manchester United musim lalu. Oke, ya Manchester United kalah 4-0 menghadapi Crystal Palace di bulan Mei. Erik ten Hag mengatakan pada saat itu ya skornya 4-0 dan sangat layak, tapi di hari Sabtu akan berbeda. Saya tidak ingin membandingkan situasinya. Dari bulan Februari kita harus menemukan 11 pemain untuk membangun sebuah tim. Saat ini ada 18 dan kita bisa memilih satu. Bagaimana Manchester United ini berkembang ya atau improve setelah kalah 4-0 menghadapi Crystal Palace di bulan Mei.
mungkin Anda juga harus membandingkannya dengan final Piala FA. Jadi sebaiknya jangan dibandingkan. Ada lingkungan ataupun situasi di momentum-momentum tersebut di sebuah musim. Dari bulan Februari kita harus menemukan 11 pemain yang bisa membangun sebuah tim. Dan sekarang kita ada di tempat yang berbeda. Kita memiliki 18 pemain dan kita bisa memilih sebuah tim ya. Ini menggambarkan bagaimana situasi ketika kalah 4-0 periode menghadapi Crystal Palace. Memang situasinya musim lalu ini intinya Manchester United dalam keadaan yang sulit. Dan saat ini Manchester United situasinya lebih bagus. Jadi harapan-harapan untuk sesuatu yang lebih positif ini mungkin bisa saja lebih terjadi dibandingkan dengan musim lalu. Sehingga ya Erik ten Hag mengatakan jangan terlalu membandingkan, tapi gue secara pribadi sebagai fans ya sulit untuk tidak membandingkan keadaannya. Artinya dari sisi hasil dulu. Musim lalu kalah telak, bagaimana dengan musim ini? Oke, musim lalu banyak badai cedera, musim ini dengan situasi yang lebih positif. Ya wajar gua ataupun juga fans Manchester United lainnya berharap ada sesuatu yang lebih positif juga. Ujung-ujungnya adalah jangan sampai Manchester United kalah atau bahkan bisa melanjutkan tren positif kemenangan ya kan. Kita akan lihat akan seperti apa di hari Sabtu. Itu tadi tidak begitu banyak yang dibahas oleh Erik ten Hag. Jadi memang ada dua pemain yang kembali, yaitu adalah Rasmus Højlund dan juga Mason Mount. Ini menarik untuk dinantikan apakah mereka berdua ini langsung akan berintegrasi dengan skuad Manchester United atau akan ada situasi yang berbeda. Ya terkait dengan situasi ataupun keadaan menghadapi Crystal Palace seperti yang gua katakan di preview, mereka juga belum meraih kemenangan. Mereka saat ini berada di peringkat belasan. Manchester United sedang ada momentum positif, tapi ini bukan berarti segala sesuatunya akan mudah. Jadi ada kombinasi keadaan di sana. Nah, tinggal bagaimana attitude dari pemain di atas lapangan, itu nomor 1. Nomor 2 tentu saja juga ya pemilihan teknis taktikal dari staf kepelatihan. Menurut gua kombinasi dari keduanya ini akan memegang peranan penting di atas lapangan. Manchester United di atas kertas kuatnya lebih bagus dibandingkan dengan musim lalu ketika datang ke Crystal Palace. Crystal Palace juga kehilangan beberapa pemain ya, Michael Olise salah satunya. Sehingga ya ada yang pergi, katakanlah demikian, ada juga yang datang ya kan, seperti Eddie Nketiah dan juga pemain-pemain lain. Jadi ada perubahan yang terjadi di antara dua klub ini, di mana dari situ maka ada beberapa hal yang bisa dibandingkan ya dengan situasi musim lalu, tapi ada juga beberapa hal yang mungkin sudah tidak relevan lagi ketika perbandingan itu dianggap sesuatu yang bisa dipegang dengan sebagian besar ya untuk pertandingan di hari Sabtu nanti. Kita lihat akan seperti apa. Gua secara pribadi dengan amatiran berharap tentu saja Manchester United bisa meraih kemenangan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Optimis, pesimis? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.